Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Doni Indrawan dari Prodi Akuntansi dengan NPM 22930364. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta, dan saat ini saya berusia 20 tahun. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai seandainya saya menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi. Organisasi yang saya pilih adalah organisasi Karang Taruna yang berada di Desa Patuan, Sleman, Yogyakarta. Kenapa saya milih organisasi Karang Taruna? Karena Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi generasi muda di desa ataupun suatu kelurahan. Mungkin kegiatan yang dapat diberikan dari organisasi ini yaitu yang pertama, pembinaan dan pengembangan generasi muda yang ada di desa. Yang kedua, peningkatan usaha kesejahteraan sosial. Yang terakhir yaitu penguatan dari sebuah organisasi itu sendiri. Ketika saya menjadi seorang pemimpin, visi dari organisasi ini adalah menjadikan organisasi Karang Taruna yang peduli dan aktif dalam pembangunan masyarakat desa. Serta misi yang dapat saya terapkan adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di desa. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan desa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi di dalam masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, saya akan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas anggota Karang Taruna melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Yang kedua, menggerakkan anggota Karang Taruna untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Nah, untuk itu, proses pemimpin Karang Taruna dimulai dengan membangun kepercayaan dari sebuah anggota. Saya akan melakukan hal ini dengan menunjukkan bahwa saya adalah seorang yang dapat dipercaya, memiliki kemampuan, dan berdedikasi untuk sebuah organisasi. Setelah kepercayaan ini terjalin, saya akan mulai menetapkan visi dan misi organisasi ini. Karena visi dan misi ini akan menjadi dasar untuk menyusun strategi dan rencana kerja sebuah organisasi. Rencana kerja dan strategi ini akan disusun bersama dengan seluruh anggota Karang Taruna. Hal ini dilakukan agar semua anggota merasa memiliki dan bertanggung jawab atas rencana tersebut. Proses untuk menjelaskan visi dan misi kepada anggota atau pengikut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui rapat anggota, diskusi, bersosialisasi melalui media massa, atau kegiatan lainnya. Dalam menjelaskan visi dan misi, saya selalu menekankan pentingnya visi dan misi bagi organisasi. Saya juga selalu mengajak anggota untuk berkontribusi dalam mencapai visi dan misi tersebut. Pastinya dalam sebuah organisasi pasti akan menghadapi yang namanya masalah atau problem. Masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Pemimpin harus mampu menghadapi masalah ini
dengan bijak dan tepat. Jika terdapat masalah dari internal, maka yang dapat saya lakukan sebagai seorang pemimpin adalah yang pertama, mengidentifikasi akar masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Yang ketiga, melakukan brainstorming untuk mencari solusi. Dan yang terakhir, menerapkan solusi yang telah disepakati. Dan jika terdapat masalah dari eksternal, yang saya lakukan yaitu melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi, mencari solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Gaya kepemimpinan yang saya pakai adalah gaya transformasional. Kenapa? Karena gaya kepemimpinan ini berfokus pada pengembangan kapasitas dan potensi anggota atau pengikut. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi anggota atau pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Saya menggunakan gaya kepemimpinan transformasional karena saya percaya bahwa anggota adalah aset terpenting dalam sebuah organisasi. Dengan mengembangkan diri di sebuah organisasi, saya yakin bahwa organisasi ini akan menjadi lebih kuat dan lebih berhasil. Contoh penerapan gaya kepemimpinan transformasional dalam organisasi saya adalah dengan memberikan kesempatan kepada anggota atau pengikut untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Yang terakhir, memberikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja anggota atau pengikut. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan suatu pemimpin dalam mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi dan misi yang jelas, strategi yang realistis, serta gaya kepemimpinan yang tepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.